minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga pada kesempatan yang penuh barokah ini kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengisi kajian, mendengarkan kajian, menuntut ilmu di dalam majelis online ini. Semoga majelis online ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sebelum kita memulai kajian online ini, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa kullu niyatin solihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian shalawat Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Kemudian doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita memulai kembali kajian online yang mana kita membahas tentang kitab Naso'iul Ibad, itu nasihat-nasihat untuk para orang yang beribadah, nasihat-nasihat untuk orang-orang yang beriman, nasihat-nasihat untuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari kitab akhlak yang dengan judul kitab Naso'iul Ibad, karangan daripada Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Di bab pertama, mari kita langsung saja. Bab pertama mempelajari tentang bab kedua ya. Bab pertama itu kata pengantar atau pendahuluan. Bab kedua tentang 30 nasihat berharga. Pada bab ini
memuat 30 nasihat yang terdiri dari hadis-hadis Rasul, kaul sahabat dan tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Dua perkara yang tidak dapat diungguli, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemberian manfaat bagi sesama muslim. Jadi ya, ada dua perkara yang tidak akan dapat bisa diungguli pahalanya, yang tidak akan bisa terkalahkan pahalanya karena dia paling unggul. Apa? Yang pertama, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia memberikan manfaat bagi sesama muslim di dalam kehidupannya. Yang pertama, orang yang paling unggul kata Rasulullah, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu orang yang beriman? Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu adalah iman. Yang pertama, iman meyakini dengan hati. Apa maksudnya iman meyakini dengan hati? Nih, kita yakin bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, maka hatinya yakin, maka kolbunya yakin bahwa dia hanya satu Tuhannya, yaitu adalah Allah. Tuhannya bukannya uang, Tuhannya bukannya laptop, Tuhannya bukannya HP, Tuhannya bukannya artis, Tuhannya bukannya hiburan, Tuhannya bukannya kesenangan, Tuhannya bukannya uang, Tuhannya bukannya harta, Tuhannya bukannya benda, Tuhannya bukannya kemewahan, Tuhannya bukan ketampanan, Tuhannya bukan kecantikan, Tuhannya bukan popularitas, Tuhannya bukan dunia. Tapi orang beriman akan meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berharap kepada Allah, hanya tawakal kepada Allah, hanya berserah diri kepada Allah, hanya memohon pertolongan kepada Allah, dan hanya yakin kekuatannya datang dari Allah, dan hanya yakin kekuasaannya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang yang beriman. Tapi sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimin dan muslimah yang tergadaikan akidahnya, yang tergadaikan keimanannya, dia hanya yakin di lisan saja, tapi di hatinya tidak. Itu tanda orang yang munafik. Apa contohnya? Dia ngaku Tuhannya Allah, tapi dia bangga dengan ketampanannya, dia bangga dengan kecantikannya, padahal dia adalah budak dari ketampanan dan kecantikannya. Apalah ketampanan dan kecantikan kalau hanya ingin dilihat oleh manusia, kalau hanya ingin dibanggakan oleh manusia? Maka sesungguhnya dia bukan menyembah Allah, tapi dia menyembah ketampanan dan kecantikannya. Inilah yang sering kita melupakan keimanan kita kepada Allah. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, hatinya yakin bahwa ketampanan, bahwa kecantikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu ada yang kita sombongkan, tidak ada perlu yang kita banggakan di dalam kelebihan yang kita miliki. Kalau dia ngaku beriman kepada Allah, hatinya yakin Tuhannya hanyalah Allah, bukan Tuhannya uang, bukan Tuhannya pekerjaan. Berapa banyak orang-orang yang ketika misalkan butuh uang, dia datangnya ke manusia, dia datangnya ke bos-bosnya, dia datangnya ke selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang beriman, dia yakin bahwa Ar-Razzaq, Allah itu maha pemberi rezeki. Kenapa kita pasrahkan, kita berharap kepada orang lain ketika kita mencari uang, ketika kita ingin memiliki harta? Banyak di antara kita menggadaikan keimanannya,
hanya gara-gara uang. Sehingga apa? Lupa bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bangga dengan hartanya, orang yang senang dengan uangnya, maka sesungguhnya dia adalah budak dan Tuhannya adalah harta dan uangnya. Maka ketika seseorang yang beriman dia menggantungkan harapannya kepada harta, dia menggantungkan harapannya kepada uang, dia menggantungkan harapannya kepada bosnya supaya mendapatkan gaji dari bosnya, sesungguhnya sepertiga agamanya ya dia telah hilang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bagi kita yang bekerja, niatkan untuk ibadah, bukan niatnya ingin mendapatkan gaji dari bosnya. Ketika kita ingin mencari harta, niatkan beribadah kepada Allah mencari hartanya. Ketika misalkan kita mendapatkan harta, maka kita tidak bangga dengan harta tersebut. Kenapa? Karena harta itu adalah titipan dari Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dari mana kita dapatkan harta, kemana kita gunakan harta, dan untuk apa harta itu kita gunakan. Maka tiga hal itu akan dipertanggungjawabkan ya kelak di akhirat nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang yang beriman itu yakin bahwa sesungguhnya rezeki itu datang dari Allah, bahwa uang harta bukan Tuhan dia, maka dia tidak akan bergantung kepada uang, maka dia tidak akan bergantung kepada harta. Karena apa? Karena Tuhan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, dia yakin. Kemudian ya, yang kedua, iman itu selain meyakini dengan hati, dia mengucapkan dengan lisan. Apa maksudnya mengucapkan dengan lisan? Ya, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi lisan hati kita ya meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah, kemudian dibarengi dengan lisan kita menyaksikan ya mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika lisan kita sudah mengucapkan, semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh aspek kehidupan kita, baik itu persoalan dunia ataupun persoalan akhirat. Maka ya jadikan lisan ini yang terus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bukan Tuhan kita uang, bukan Tuhan kita harta, bukan Tuhan kita itu kesenangan. Ya, ketika misalkan kita banyak problem, kemudian kita ya bangga dengan kita hura-hura, hiburan dan lain sebagainya. Sesungguhnya Tuhan kita bukan Allah, tapi apa? Tuhan kita adalah hiburan. Kenapa? Dia bangga dengan hiburannya. Padahal ada Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa menghibur di dalam kehidupan dia. Ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita dirundung masalah, maka datanglah ke Allah, bukan senangnya dengan hiburan, bukan senangnya dengan uang, bukan senangnya dengan kecantikan dan ketampanan. Semua itu adalah titipan dari Allah yang sesungguhnya kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, kelak dipertanggungjawabkan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lisan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Apa maksudnya mengamalkan dengan perbuatan? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah baru orang beriman. Jadi orang beriman itu ada tiga hal. Yang pertama meyakini dengan hati, ya. Yang kedua mengucapkan dengan lisan, yang ketiga mengamalkan dengan perbuatan. Barulah ini yang dikatakan orang-orang yang beriman. Karena ada tiga jenis manusia. Yang pertama ada jenis manusia yang hanya meyakini dengan hati. Itu cirinya adalah orang kafir. Ya. Kenapa? Orang kafir tahu Allah, dia yakin Allah, tapi dia tidak bersyahadat, tidak masuk Islam. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dia tidak mengamalkan dengan perbuatan. Dia tidak melaksanakan perintah Allah dan dia tidak
menjauhi segala larangan Allah, itu ciri orang kafir, dia hanya meyakini dengan hati. Yang kedua, ada jenis manusia yang meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Inilah ciri orang munafik. Dia yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia bersyahadat dia Islam, tapi sayangnya dia tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi segala larangan Allah. Itu tandanya orang munafik. Dan ketiga, ada jenis manusia ya yang meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, inilah ciri orang-orang yang beriman. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman, yaitu dengan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan, dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ya, lihat di sini, wan naf'u lil muslimin, ya. Abdulu minhuma imanu billahi wan naf'u lil muslimin, ya. Dan pemberian manfaat bagi sesama muslim, ya. Jadi orang yang paling unggul, ya, setelah orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya, dia ya di dalam kehidupannya bisa memberikan manfaat kepada umat Islam, kepada saudara kita yang sesama Islam. Jadi di dalam kehidupannya, hidupnya bermanfaat untuk orang-orang Islam. Dia tidak, ya, hidupnya ini mengutamakan kepentingan diri sendiri, ya, mengutamakan perutnya sendiri, mengutamakan dirinya sendiri, kesenangan sendiri. Ini bukan orang-orang yang unggul di mata Allah dan Rasulullah. Orang-orang yang unggul itu yang bisa bermanfaat hidupnya untuk orang lain. Seperti apa misalnya, ya, memberi manfaat itu seperti apa, yaitu dalam bentuk perkataan. Perkataannya bermanfaat untuk umat Islam, tidak menyakiti, tidak mengecewakan, ya, tidak asal ngomong, ya, memberikan manfaat lisan ini ketika berkata. Kemudian, ya, atau dia bisa memberikan nasihat, ya. Kemudian bantuan tenaga, ya, kita punya tenaga, kita bantu sesama umat Islam yang sedang kesulitan, ya, menolong sesama umat Islam. Apalagi ketika kita membantu kedua orang tua kita, apalagi kita bisa membantu kesusahan guru-guru kita, maka ini orang yang paling unggul. Tapi kadang kita sebagai manusia, kita punya orang tua, lupa, ya, kita hanya mementingkan kesenangan diri kita. Kita punya guru-guru, guru ngaji, ustadz, kiai, habib, terkadang, ya, kita jarang membantu atau menolong mereka ketika kita kesulitan, ya. Jadi kadang kita ini sering, ya, sering diri ini lebih mementingkan kepentingan pribadi kita dibanding kepentingan orang banyak, dibanding, ya, kepentingan orang tua kita, dibanding kepentingan guru-guru kita, dibanding saudara-saudara muslim kita. Inilah yang harus kita rubah sikap kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang mementingkan diri sendiri. Hidup ini, ya, ada yang namanya hablum minallah dan ada yang namanya hablum minannas. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, itu taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan, ya. Yang kedua, hablum minannas, hubungan dengan manusia. Kita ini hidup tidak sendiri, kita hidup berdampingan. Ada orang tua kita, ada guru-guru kita, ada saudara-saudara muslim kita. Maka ketika, ya, mendapatkan kesulitan, meminta pertolongan, bantu semampu kita, ya. Ketika kita memang dalam saatnya, ya, keadaan waktunya untuk diri sendiri, tinggalkan. Lebih baik kita isi untuk hal-hal yang bermanfaat, yaitu membantu orang tua kita, membantu guru-guru kita, membantu saudara muslim kita.
inilah orang yang paling unggul, yaitu membantu tenaga, membantu pikiran, ya. Kemudian harta ataupun jabatan. Kita punya harta, bantu saudara muslim kita yang sedang kesulitan. Kita punya harta, ya, seorang anak sudah kerja, bantu orang tua kita, kasih, ya, uang gajian kita kepada kedua orang tua kita, baik itu ibu, ya, kasih. Kita sudah kerja, punya sedikit rezeki atau lebih, ya, kasih guru-guru kita, ya. Sesungguhnya mereka itu tidak melihat nilainya, tapi bagaimana kita, ya, takjim, kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita berbakti kepada guru-guru kita. Sedikit yang kita kasih harta, ya, maka itu kelak akan menjadi syafaat untuk diri kita. Kadang, ya, ada anak santri yang mengaji tidak peduli dengan kesulitan gurunya, tidak peduli dengan jasa-jasa gurunya, ya. Bukan seorang guru ngaji itu seorang ustadz, kiai atau habaib, bukan dia niatnya sebenarnya nggak mau dibayar, ikhlas, ya, mereka semua ikhlas. Akan tetapi kita sebagai santrinya pedulilah kepada mereka. Karena apa? Setiap kesulitan orang tua kita, setiap kesulitan guru-guru kita, ya, sehingga dia nggak mau, ya, meminta tolong kepada kalian, kepada kita. Kenapa? Ya, karena dia yakin ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai santrinya, kita sebagai anaknya harus ngerti, ya, keadaan orang tua kita, keadaan guru-guru kita. Lihat tatap wajahnya, lihat pandang wajahnya. Apakah guru kita sedang senang? Apakah guru kita sedang sulit? Apakah orang tua kita sedang senang? Apakah orang tua kita sedang sulit? Kita sebagai murid anaknya, kita sebagai muridnya, maka kita bisa melihat dari wajah mereka semua. Inilah orang-orang yang paling unggul di mata Allah dan Rasulullah, yang bisa membantu, yang bisa hidupnya bermanfaat, baik kepada kedua orang tua, kepada guru-guru kita, ataupun sesama saudara muslim kita. Jangan sampai kita hidup hanya mementingkan diri kita. Jangan sampai kita hidup hanya mementingkan harta kita, hanya mementingkan pekerjaan kita, hanya mementingkan jabatan kita, sehingga kita lupa kepada saudara-saudara muslim kita, baik kedua orang tua kita, ataupun guru-guru kita, ataupun saudara-saudara muslim kita. Namun cukup sekian, ya, penjelasan tentang kitab Nasuhul Ibad karangan daripada Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, karena masih ada lanjutannya. Insyaallah kita akan lanjut, ya, di hari yang berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kesimpulannya, jadilah manusia yang paling unggul di mata Allah dan Rasulullah, bukan manusia yang paling unggul di mata manusia. Kita bangga dapat piala, kita bangga ranking 1, kita bangga nilai kita bagus, ya, kita bangga mendapatkan gaji yang besar. Tapi sesungguhnya itu bukan keunggulan di mata Allah dan Rasulullah. Keunggulan yang dimaksud dari keunggulan yang dimaksud menurut Allah dan Rasulullah, yaitu orang yang beriman dan orang yang bermanfaat hidupnya, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan orang yang sukses prestasinya, nilainya, hartanya, jabatannya, kedudukannya, pangkatnya, bukan, ketampanannya, kecantikan, bukan. Tapi yang unggul adalah menurut Allah dan Rasulnya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, dia bermanfaat di dalam kehidupannya untuk sesama umat muslim, baik kedua orang tua, baik kepada guru-guru kita, ataupun sesama saudara muslim kita. Itu mari kita bersama-sama menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita bermanfaat hidup kita yang tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang paling unggul, yaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bermanfaat untuk, ya, umat muslim di dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar datang dari Allah, salah datang dari saya. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk kesempurnaan daripada ibadah pahala menuntut ilmu ini.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wasyakirin hamdan na'imin hamdan yu'tin hamdan yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ajli sultanik wa sallallahu Muhammad wa ala Muhammad fatih lima wa khatim lima sabaq nasil al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdar ajim rabbi fir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana saghira rabbi fir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana saghira rabbi fir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana saghira Allahumma salatan tibi bihan min ahwal wal afat ngatakila biha min jamil hajat wa tutahhiru biha min jamil sayiat wa rafa'una biha indaka 'inda darajat wa tubalighuna min salwaik min jamil khairat fil hayat wa abadal mamat innaka ya musamin qalbin wa ya qabil hajat wa qabil ni'mat innaka la kullin qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah rabbal alamin Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Rabbana hab lana azwajan wa dzurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kafatul majelis subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.